Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video ini saya akan membahas tentang studi kasus tentang Bulut Efek, yaitu dengan judul menguraikan Bulut Efek pada PT Surya Elektronika Nusantara. Studi kasus di industri elektronik nasional. Ini dalam rangka untuk asesmen tengah semester pada kuliah Supply Chain Management kelas 12C dengan dosen Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, CMILT. Saya sendiri Arif Iman Yusra, NPM 211230109. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Outline yang akan dibahas pada pemaparan ini adalah pendahuluan, deskripsi masalah, kronologi masalah, dan pembahasan. Kita lanjut ke pendahuluan. Sebagai gambaran umum bahwa PT Sen adalah salah satu perusahaan manufaktur elektronik terkemuka di Indonesia yang memproduksi televisi, lemari es, dan AC. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas rantai pasok. Tantangan utamanya adalah fenomena bullwhip, di mana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen akhir menyebabkan variabilitas yang terjadi semakin besar di sepanjang rantai pasok. Variabilitas ini mempengaruhi berbagai pihak, mulai dari distributor hingga pemasok bahan baku. Dampaknya adanya kenaikan biaya, penumpukan persediaan, dan kelangkaan produk di beberapa titik dalam rantai pasok. Dan deskripsi masalahnya, pada tahun 2003, PT Sen melaporkan peningkatan biaya logistik sebesar 20% dibanding tahun sebelumnya. Dan itu beberapa masalah yang dihadapi antara lain adanya kelebihan stok bahan baku, terjadi peningkatan 150% di gudang selama kuartal kedua, kekurangan stok barang jadi, sehingga berpotensi kerugian sebesar 15 miliar akibat keterlambatan pengiriman, dan terjadinya fluktuasi permintaan bulanan. Seperti kita lihat pada tabel, permintaan terjadi fluktuasi pada pesanan distributor sampai ke pesanan ke pabrik, sehingga kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara permintaan aktual dan pesanan di setiap level rantai pasok. Kemudian kronologi masalahnya adalah adanya prediksi permintaan berlebihan. Permintaan pada awal tahun, tim pemesanan PT Sen memprediksi peningkatan permintaan akibat tren penggunaan televisi pintar. Kemudian distributor mulai meningkatkan pesanan, meski permintaan aktual belum terlihat naik signifikan. Dan produksi berdasarkan asumsi, pabrik memproduksi barang dengan asumsi lonjakan pesanan dari distributor tadi, mencerminkan permintaan pasar, bahwa menganggap itu adalah permintaan pasar yang sebenarnya. Kemudian terjadinya penurunan pesanan di distributor akibat stok yang menumpuk di gudang. Pada kuartal ketiga, distributor mengurangi pesanan, sementara konsumen akhir justru mengalami peningkatan pesanan. Sehingga kekurangan stok di tingkat konsumen akhir yang menyebabkan keluhan di pasar berujung pada kerugian finansial bagi PT Sen. Dari fenomena tadi dapat kita lihat bahwa bulut efek yang terjadi di PT Sen ini setidaknya kita bisa membagi menjadi 5 ya, bulut efek yang tadi. Pertama, dari distribusi awal kita melihat bahwa PT Sen memprediksi adanya peningkatan permintaan berdasarkan tren penggunaan televisi pintar. Namun, prediksi ini tidak berdasarkan pada data permintaan aktual. Sehingga yang kedua, distributor menyesuaikan pesanan. Distributor meningkatkan pesanan melebihi kebutuhan aktual konsumen, mengakibatkan kenaikan permintaan. Hal ini memicu informasi permintaan yang salah diteruskan ke pabrik. Kemudian yang ketiga, pabrik memproduksi berlebihan. Pabrik memproduksi barang berdasarkan pesanan distributor yang dianggap mewakili permintaan pasar. Akibatnya stok barang menumpuk di gudang distributor. Dampak pada konsumen akhir, ketika stok menumpuk di gudang distributor, mereka mengurangi pesanan di periode berikutnya, sementara permintaan konsumen akhir justru meningkat. Hal ini menyebabkan kekurangan stok di pasar. Yang terakhir, sehingga berdampak pada kerugian finansial, kekurangan stok menyebabkan keluhan konsumen yang meluas dan kehilangan potensi pendapatan sebesar 15 miliar bagi PT Sen. Dari kronologi ini kita dapat mengidentifikasi ada beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, ketidakakuratan prediksi permintaan. Tim pemasaran dan distributor tidak menggunakan data permintaan yang akurat untuk merencanakan stok. Mereka bergantung pada asumsi bahwa tren akan meningkat permintaan secara signifikan. Dan distorsi informasi dalam rantai pasok.
Distributor hanya mengirimkan pesanan berdasarkan perkiraan kebutuhan mereka sendiri, tanpa menyampaikan informasi permintaan konsumen sebenarnya ke pabrik. 3. Pengelolaan stok yang tidak efisien. Distributor memesan dalam jumlah besar sebagai upaya mengamankan stok untuk jangka panjang, tetapi permintaan konsumen akhir tidak sejalan dengan jumlah tersebut. Kemudian kurangnya koordinasi antar pihak, tidak adanya mekanisme koordinasi antar distributor, tim pemasaran, dan pabrik untuk berbagi data dan menyinkronkan strategi. Dan terakhir, respon berlebihan dalam produksi. Pabrik memproduksi barang dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan penyesuaian jika permintaan sebenarnya lebih rendah. Jadi itu beberapa masalah yang dapat kita ambil dari studi kasus ini. Kemudian kita akan melihat dari data fluktuasi permintaan dari bulan Januari sampai April, kita dapat mengidentifikasi bahwa pola fluktuasi yang terjadi adalah permintaan konsumen akhir relatif stabil dengan perubahan kecil 9 sampai 12 unit per bulannya. Tapi di tingkat distributor memesan dengan fluktuasi yang lebih besar, 11 sampai 15 unit, menunjukkan ketidaksesuaian antara permintaan konsumen pada pesanan distributor. Kemudian di pabrik juga menunjukkan fluktuasi yang cukup besar juga, 14 sampai 20 unit, akibat respon terhadap pesanan distributor, bukan dari permintaan konsumen. Dapat kita lihat bahwa kalau di total permintaan Januari sampai dengan April itu ada 42 unit, pesanan distributor 51 unit, dan pesanan ke pabrik ada 67 unit. Dan kita melihat terjadi fluktuasi atau variasi yang tinggi antara produksi dari pabrik dengan permintaan konsumen akhir. Dapat disimpulkan bahwa pola ini menunjukkan distorsi informasi yang meningkat dari konsumen hingga pabrik menciptakan bulk effect. Berikut kita menghitung bulk effect yang terjadi pada permintaan dari Januari sampai dengan April tersebut, dengan hitungan bahwa bulk effect itu dapat dilihat dari variasi pesanan bagi dengan variasi permintaan konsumen akhir. Dapat kita lihat bahwa variasi konsumennya adalah di 1,6, variasi distributornya di 2,9, dan variasi pabriknya di 7,5. Sehingga untuk menghitung bulk effect, kita melihat bulk effect pada distributor ada sebesar 1,75 kali, bulk effect pada pabrik 4,55 kali. Dengan kesimpulan bahwa bulk effect pada distributor, variasi pesanan oleh distributor adalah 1,75 kali variasi permintaan konsumen akhir. Ini menunjukkan bahwa fluktuasi pesanan distributor lebih besar daripada fluktuasi permintaan konsumen. Yang kedua, bulk effect pada pabrik 4,55. Variasi pesanan ke pabrik adalah 4,55 kali variasi permintaan konsumen akhir, menunjukkan amplifikasi fluktuasi yang signifikan di level pabrik yang dapat menyebabkan overproduksi dan penumpukan stok. Itu kita menganalisa bulk effect yang terjadi. Kemudian ada beberapa rekomendasi strategi yang dapat kita sampaikan pada studi kasus ini sehingga untuk mengurangi atau mencegah bulk effect yang terjadi. Yang pertama adalah implementasi sistem berbasis data, demand driven supply chain. Gunakan data real time dari penjualan di tingkat konsumen untuk merencanakan produksi dan distribusi. Yang kedua, kolaborasi dalam rantai pasok. Tingkatkan komunikasi antara distributor, pabrik, dan tim pemasaran untuk berbagi informasi permintaan secara transparan. Yang ketiga, pengolahan stok yang lebih baik. Terapkan just-in-time inventory untuk mengurangi risiko penumpukan stok di gudang dan distributor. Yang keempat, forecasting berdasarkan teknologi. Gunakan alat analitik seperti AI atau machine learning untuk memprediksi permintaan dengan lebih akurat berdasarkan data historis. Yang kelima, pengurangan pesanan minimum. Ubah kebijakan pemesanan sehingga distributor tidak perlu memesan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Itu beberapa rekomendasi strategi yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah kita coba membuat simulasi singkat, simple model, menggunakan data permintaan dan pesanan yang diberikan untuk memprediksi dampak perubahan kebijakan pengelolaan rantai pasok. Jadi ketika kita coba membuat simulasi untuk bagaimana kita melakukan permintaan dan pesanan ke distributor sampai dengan ke pabrik. Dengan simulasi ini pada tabel disampaikan asumsi penjualan distribusi stok berdasarkan permintaan aktual, misalnya hanya 10% lebih dari besar dari permintaan konsumen. Hitung dampak terhadap persediaan produksi dan biaya. Dengan pola ini
kita dapat mengurangi fluktuasi, pesanan distributor lebih selaras dengan permintaan konsumen, sehingga risiko penumpukan stok menurun, dan akan terjadi efisiensi produksi meningkat. Pabrik hanya memproduksi berdasarkan kebutuhan aktual, mengurangi biaya penyimpanan dan overproduksi. Keuntungannya dari model ini adalah mengurangi biaya logistik, mengolah stok lebih efektif, dan mengurangi risiko kehilangan pendapatan akibat kekurangan stok. Berikut kalau kita hitung bullet effect dari simulasi model yang disampaikan adalah variasi konsumen akhirnya di 1,6, variasi distributornya di 1,6, dan variasi di pabriknya ada di 1,6. Sehingga bullet effect bullet effect distributor itu adalah 1, bullet effect pabrik juga 1. Ini mengindikasikan bahwa tidak adanya amplifikasi fluktuasi dari konsumen ke distributor, dan pabrik tidak adanya amplifikasi fluktuasi dari distributor ke pabrik. Disimpulkan bahwa setelah kebijakan diterapkan, bulk effect berhasil dihilangkan, menunjukkan bahwa fluktuasi pesanan pada setiap level rantai pasok kini selaras dengan permintaan konsumen akhir. Jadi kesimpulan dari pembahasan case study ini adalah, 1. Bulk effect di PTC disebabkan oleh distorsi informasi, asumsi berlebihan, dan pengelolaan stok yang tidak efisien. Kedua, strategi seperti peningkatan transparansi data, kolaborasi dalam rantai pasok, dan adopsi teknologi dapat mengurangi dampaknya. Yang ketiga, simulasi menunjukkan bahwa kebijakan pemesanan yang fleksibel dan produksi berbasis permintaan dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.